Kata pepatah mengatakan, sepandai-pandai bajing meloncat, pasti akan terjatuh dua. Dan sepintar-pintar seseorang menyimpan bangkai, pasti akan tercium pula. Itulah kata yang patut disematkan kepada oknum Habib Lutfi bin Yahya. Di mana sebelumnya kita enggan membicarakannya, di mana sebelumnya banyak muhibbin yang membelanya. Kan tetapi saya akan tentu menampilkan bukti-bukti yang bertubi-tubi sehingga akal sehat bisa menerima ataupun tidak apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Kalau kesalahan itu terjadi satu atau dua kali, mungkin itu bisa kita maklumi. Akan tetapi kalau itu sudah berulang kali dan berkali-kali, apakah layak untuk kita maklumi? Nah, saudaraku, tidak panjang lebar, tentu saya akan membuka siapa sesungguhnya Habib Lutfi bin Yahya. Bagaimana beliau dengan background yang mengatasnamakan ulama sekelas ahli thariqah bahkan internasional. Kan tetapi nafsu duniawiyahnya, keinginan dia untuk memperturutkan hawa nafsunya demi untuk kepentingannya, apapun beliau lakukan. Dari pemalsuan makam, dari mengotak-atik daripada nasab beliau, kemudian dari klaim beliau, kemudian banyak hal yang terjadi termasuk pembelokan sejarah dan merebut jatman daripada Banom Nahdlatul Ulama. Sehingga dengan video ini silahkan hak asasi kalian para muhibbin yang masih tentu membela daripada kalangan Habib Ba'alawi dengan fakta dan bukti yang nyata, dengan kesalahan yang sudah fatal sehingga kalian tidak mengakui, itulah tentu akan menjadi sorotan yang positif justru di kalangan masyarakat awam. Siapa sesungguhnya kalian yang berpura-pura alim, yang berpura-pura mengatasnamakan Allah, yang berpura-pura akan menjadi makhluk yang paling suci dan mulia di muka bumi ini. Akan tetapi sesungguhnya itu adalah demi kepentingan dan untuk memenuhi hasrat kalian belaka. Mari kita simak agar hal yang terjadi terang benerang pada kalian. Pertama kita akan mengungkap di sini di mana Habib Lutfi bin Yahya mencoba untuk memalsukan makam KDRT Sumodiningrat, di mana ini saya menampilkan daripada makam asli KDRT Sumodiningrat, di mana posisinya berada di Bantul, daerah Jogja, ya. Nampak di situ silsilah lengkap dan ini dibenarkan oleh pihak keraton. Jadi disinilah pemakaman asli daripada KDRT Sumodiningrat. Adapun yang ada di Semarang, kita perhatikan gambar ini, ialah yang dipalsukan oleh Habib Lutfi bin Yahya, di mana digelari Habib Hasan bin Toha bin Yahya, di bawahnya KDRT Sumodiningrat Semarang. Nah, tentu ini bukan berita baru, tetapi masih banyak pembelaan daripada muhibbin yang mengklaim bahwasanya bukanlah Habib Lutfi bin Yahya yang memalsukan makam tersebut. Tetapi ya jelas nampak bukti fakta terbelalak tentu di depan mata kita. Lantas kilah apalagi yang akan kita lakukan kalau sudah seperti ini? Nah, setelah gagal saudaraku, di mana Habib Lutfi bin Yahya pula memalsukan makam yang berada di Kesultanan Cirebon. Nampaknya kesultanan ini memang sudah menjadi enceran dari Habib Lutfi bin Yahya untuk mencantolkan nasabnya. Di mana di sini juga dia klaim ini adalah makam, kalau tidak salah, Hasan bin Toha bin Yahya.
luar biasa tentu. Dan ini penjelasan dari keluarga Kesultanan Cirebon. Dan berita ini termasuk kemarin yang kita duga bahwa di mana kita mendengar Habib Lutfi sudah dinobatkan menjadi penasehat ya Keraton Cirebon. Mungkin bukti inilah yang menguatkan bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu tersambung nasabnya dengan Keraton Cirebon. Nah, di sini masih kita lihat tentu di areal pemakaman, di mana juga di sisi lain bukan hanya dari pihak keluarga yang tentu meragukan atau tidak mempercayai kalau ada makam Habib di tengah-tengah pemakaman salah satu zuriyah Kesultanan Cirebon. Bahkan banyak pula warga-warga setempat yang kaget melihat fenomena ini, kok tiba-tiba ada makam yang diklaim sebagai Habib, terlebih memicu kepada nasab Toha bin Yahya, atau saat ini yang masih ada ialah Habib Lutfi bin Yahya. Nah, saudaraku, tentu prihatin kita dengan hal-hal semacam ini, yang mana sudah nampak bukti-bukti seperti ini, para muhibbin masih membela, masih percaya, berkilah, mengklaim, menghindar dari fakta yang benar-benar sudah terbelalak di depan mata. Nah, inilah penampakan bangunan makam daripada Hasan Toha bin Yahya. Ya. Jadi disinilah kita lihat persis bentuk bangunannya sama dengan yang kita lihat bangunan yang ada di Semarang. Toha bin Yahya yang ada di Semarang, ya. Jadi mungkin arsiteknya ya sama, sehingga bentuk-bentuknya, model-modelnya ini sama persis apa yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian di sini
ini adalah seseorang ahli sejarah atau sejarawan ya, berasal dari Surabaya kalau tidak salah identitas beliau ini, di mana beliau ini adalah orang yang paham tentang sejarah, di mana terkhusus kita menyoroti kali ini makam Sunan Muria yang diklaim juga oleh Habib Lutfi bin Yahya bahwa itu adalah makam Habaib Ba'alawi. Nah, tentu kalau kalian sahabat-sahabatku penasaran, ya silahkan dicek lagi informasi yang detail mengenai pembelokan sejarah ataupun pengklaiman makam Sunan Muria yang mana berubah statusnya menjadi makam Habib ya. Silahkan kawan-kawan dicek. Disinilah kita bisa melihat bagaimana sepak terjang Habib Lutfi bin Yahya dengan propaganda beliau, dengan hasrat dan tujuan ingin membelokkan, ingin memanipulasi data, ingin menghaki daripada tempat-tempat yang strategis tentunya. Di sini kita lihat kompleks makam Sunan Muria, di mana ini posisinya sudah direnovasi. Sebelumnya itu pun menjadi sebuah tanda kutip di masyarakat, karena ketika merenovasi daripada makam Sunan Muria ini secara global bentuk bangunan Sunan Muria yang asli itu sirna. Nah, bahkan yang lebih mencengangkan lagi, ternyata isu, dan saya menganggap itu betul-betul terjadi karena beritanya bukan 1, 2, 3 daripada kawan-kawan yang sudah membagikan video tentang nisan, di mana nisan itu sudah diganti, bahkan ada yang mengatakan sudah dijual, dan peran utama di balik itu semua tidak lain dan tidak bukan ialah Habib Lutfi bin Yahya. Di samping itu, ini Kiai Nur Ihya menjelaskan data. Beliau membacakan buku yang diterbitkan oleh Habib Lutfi bin Yahya, di mana buku tersebut menceritakan sejarah tentang Sunan Muria. Yang mirisnya, cerita tersebut sudah dirubah sedemikian rupa sehingga jelas sejarah-sejarah yang diklaim oleh Habib Lutfi bin Yahya adalah pembelokan atau bahkan lebih cenderung pemalsuan. Kalau belok itu masih ada samanya, kalau pemalsuan itu sama sekali tidak terindikasi jejak-jejak yang menjadi poros cerita dalam sejarah. Nah, itulah buku yang kita lihat yang ditunjukkan oleh tentu Kiai Nur Ihya. Ini adalah sejarah Sunan Muria, luar biasa. Ini karangan Habib Lutfi bin Yahya. Dengan bukti ini cukup kita tahu siapa sesungguhnya Habib Lutfi bin Yahya tersebut.
Nah, sahabatku, masih banyak tentu hal yang ingin kita ungkap mengenai Habib Lutfi bin Yahya. Akan tetapi, menyingkat waktu, kita akan sambung kepada episode-episode selanjutnya.